Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara masa pengenalan sekolah kita. Oleh karena itu dalam masa pengenalan ini mari kita lebih dahulu mengajak kita untuk berdoa bersama. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberikan anugerah yang besar, terutama di dalam masa tahun ajaran baru ini. Kami anak-anakmu bisa sudah menemukan sekolahnya, dan semoga Kau berikan kelancaran dalam pendidikan, dalam bersekolah. Semoga masa pandemi ini juga lekas lenyap di negeri ini, sehingga kami dapat sekolah dan bertatap muka dengan guru dan murid kami. Oleh karena itu ampunilah segala dosa kami, agar kami pantas dan layak menghadap-Mu dan mengucap syukur kepadamu. Oleh karena itu kami sampaikan segala doa ini kepadamu dengan peran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, perlu kami kenalkan, nama saya Justinus Mulyoto, jadi Bapak Mul gitu aja. Kami yang mengampu pendidikan agama Katolik di SMP 2 Boyolali ini. Oleh karena itu, kami saat ini dalam masa pengenalan ini, kami mengajak anak-anak untuk pertama-tama sekolah di SMP 2 Boyolali ini. Mulai saat ini kita sudah bersekolah di SMP Negeri 2 Boyolali. Selamat bergabung, selamat datang, selamat mengikuti apa-apa yang ada kegiatan dan semacamnya di SMP Negeri 2 Boyolali. Anak-anak sekalian, mungkin kita sudah pernah ketemu di gereja, namun kita tidak kenal atau belum tahu siapa itu. Nah, sekarang ini kita sudah kenal, sudah tahu. Oleh karena itu kita bertemu bisa saling menyapa. Lebih-lebih anak-anak kalau menyapa dahulu, kami akan tahu siapakah itu dan anak SMP 2 itu siapa. Itu nggih. Anak-anak, dalam masa pengenalan ini kami kenalkan bahwa SMP Negeri 2 itu adalah sekolah yang mengutamakan karakter anak-anak, mengutamakan pendidikan karakter yang selalu mengutamakan bagaimana anak bisa semakin baik. Semakin baik artinya tidak hanya pinter, tapi juga sopan, juga berperilaku baik terhadap siapa saja, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap adik-adiknya, terhadap kakak-kakaknya. Oleh karena itu, karena kita ini adalah citra Allah yang unik, citra Allah yang unik. Kalau masalah pelajaran kita tidak perlu banyak-banyak bicara, tapi sekarang yang perlu kami kenalkan ada kegiatan di sekolah. Di sekolah kita di SMP 2 ini ada yang namanya kegiatan pembelajaran, ada juga kegiatan di luar pembelajaran, yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan ekstra atau yang selebihnya itu. Terutama anak-anak Katolik ada juga ruang untuk beribadah, ada ruang untuk berlatih memimpin ibadah. Biasanya dilaksanakan pada hari Jumat setelah pelajaran. Bersamaan dengan saudara-saudara kita yang Islam mengadakan Jumatan, kita berada di ruang kita sendiri. Ada namanya Ikatan Siswa Katolik atau Kristiani SPERO atau SKPERO. SKPERO itu Ikatan Iman Anak-anak Kristiani SMP 2 Boyolali.
Biasanya dilakukan apa? Yang dilakukan biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut kreativitas anak-anak. Ada nyanyi atau pujian, ada doa, ada latihan memimpin ibadat, ada juga diskusi atau sharing yang dilakukan oleh anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru. Atau bahkan anak-anak itu sudah bisa memimpin. Biasanya anak-anak yang memimpin, Bapak Ibu guru mengikuti. Kenapa? Karena di situ memang ajang latihan supaya anak-anak tidak biasa mendengarkan, tapi biasa berkreasi, biasa berpartisipasi sampai keliru, berpartisipasi, sehingga anak-anak tidak hanya biasa mendengarkan atau bahkan mendengarkan sampai mengantuk, tapi justru anak-anak yang unjuk gigi atau anak-anak yang berperan. Itu anak-anak harus mampu. Biasanya diawali oleh kelas 9 dulu sebagai contoh, lalu turun ke kelas 8, lalu akhirnya juga kelas 7. Apa bisa? Harus bisa. Karena biasa. Tidak bisa karena tidak biasa. Karena Anda biasa latihan, maka akhirnya bisa memimpin ibadat. Gitu. Ya. Terus anak-anak diajarkan berperilaku sopan, berperilaku tertib, karena SMP 2 itu sekolahnya didikannya tertib. Jadi kalau ada yang tidak tertib, tidak sopan, biasanya go out, tidak cocok di SMP 2. Kalau tidak cocok di SMP 2 mana? Baiklah kita keluarnya aja, keluar cari sekolah yang lain yang cocok untuk anak-anak. Tapi ini tidak menakut-nakuti, tapi ini hanya gambaran. Kalau memang tidak cocok di SMP 2 karena perilaku yang tidak pantas di SMP 2, memang harus pindah cari sekolah yang lain yang lebih cocok. Gitu. Masa akademis kita ini adalah tadi saya katakan sebagai manusia yang unik atau manusia cipta Allah yang unik. Artinya kita ini diciptakan oleh Allah memang harus berbeda dengan ciptaan yang lain. Contohnya, kita ini manusia punya pikiran, punya perasaan, punya akal budi dan sebagainya. Sehingga kita berperilaku harus seperti manusia, tidak seperti yang lain. Atau seperti batu, kan diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti pohon-pohonan, kita bisa bergerak hanya karena angin. Kalau seperti hewan biasanya hanya hafalan dan perilakunya tidak cocok untuk dilakukan oleh manusia. Karena hewan tidak bisa berpikir, tidak punya perasaan, hanya berdasarkan insting atau naluri atau hafalan. Manusia bisa berpikir dan berperasaan. Kalau senang, bahagia, tertawa. Kalau sedih, nangis. Kita berharap kita menjadi orang yang bahagia di dunia ini. Oleh Tuhan diarahkan kita supaya hidup berbahagia bersama orang-orang yang kita jumpai setiap hari, terutama dengan orang tua, dengan adik kakak, dengan nenek, dengan kakek. Kita harus bahagia bersama keluarga. Oleh karena itu kita harus juga berperilaku sopan, berperilaku baik dengan sesama, terutama orang tua dan keluarga kita masing-masing. Itulah citra Allah yang unik. Unik itu artinya tidak satu pun sama. Artinya kita sama manusia, tapi kita punya keunikan tersendiri. Kita punya kekhasan tersendiri. Aku tidak bisa seperti yang lain.
Tapi orang lain tidak bisa seperti aku. Maka kita tidak bisa memaksakan kehendakku terhadap orang lain. Dan orang lain tidak juga memaksakan kehendakku. Tapi ada batasannya. Seseorang itu punya kelemahan, maka seseorang harus belajar mana yang lebih baik. Manusia harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Seperti pada kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa di sana manusia itu diciptakan serupa dan segambar, atau terbalik, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu jiwanya seperti Allah, bisa mengerti yang baik, bisa mengerti yang indah, bisa mengerti yang tidak baik, bisa mengenal yang tidak baik atau yang jahat, tapi tetap milih yang baik supaya kita tidak menyakiti orang lain. Sebaliknya kita juga tidak bisa disakiti oleh orang lain, ya. Oleh karena itu kita berharap supaya kita hidup nyaman bersama orang lain. Bagaimana caranya? Kita saling menghormati, saling dengan rasa, saling peduli terhadap yang lain. Bagaimana kalau orang lain sedang sedih, kita harus menghiburnya. Jadi kalau orang lain sedang senang, kita juga ikut bahagia. Jangan kalau orang lain sedih malah kita bahagia. Jangan kalau yang lain bahagia malah kita sedih. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang ada di sekitar kita, tetangga kita, teman kita. Pokoknya di SMP 2 nanti kita dengan teman-teman tidak boleh bercekcok. Kita harus menganggap teman itu adalah saudara sendiri, sehingga apa diangkat bersama. Kita pertama-tama kita harus kenal dulu dengan teman-teman kita di SMP 2. Setelah kenal kita bisa bekerja sama untuk belajar. Tujuannya adalah untuk belajar lebih baik sehingga kita pintar bersama, menjadi cerdas bersama, menjadi baik bersama. Tidak malah belajar dari yang rusak, dari yang jelek, tapi kita belajar dari yang baik supaya kita menjadi lebih baik. Nah, ini demikian yang saya sampaikan. Nanti sebentar lagi kita akan mencoba melihat di beberapa tayangan berikut ini. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri, yaitu di slide kita atau di PowerPoint kita. Nanti kita akan bisa membacanya. Oke, begitu ya. Oke, selamat siang dan berkah dalam.